bukan hanya sekedar alasan yang kuat, namun terdapat tekad dan mimpi dan cita-cita yang tinggi agar di kemudian hari bisa melakukan perubahan dan sesuatu kebermanfaatan untuk orang banyak. Itulah alasan mengapa saya pribadi terus berupaya dan meluangkan waktu untuk mempelajari sebuah pemikiran para pendiri bangsa, para tokoh-tokoh. Hingga saat ini saya melanjutkan bagaimana isi pemikiran dari Insinyur Soekarno, sang proklamator, bagaimana sih pemikirannya bisa terbentuk, bagaimana perdebatannya, bagaimana referensi-referensinya, dan bagaimana ia mengambil keputusan pada saat itu, dan apa alasan ia mengambil sudut pandang itu. Jelas ia melakukan riset dan melakukan literasi yang sangat luas sebelum mengungkapkan pendapatnya atau menjustifikasi atau ia melakukan sebuah pendapatnya di muka umum. Itulah yang saya sangat suka, dan saya melihat ini merupakan sebuah moral yang tinggi, bukan hanya orang yang besar, bukan hanya orang yang saat itu menjadi petinggi, tapi diimbangi dengan moralnya. Karena apa? Karena kepribadian, karena karakter yang terbentuk. Dan itulah alasan mengapa saya berupaya untuk mempelajari hal itu untuk pegangan di kemudian hari. Karena saya termasuk orang yang percaya bahwa di kemudian hari akan selalu ada kesempatan, akan selalu ada masa untuk kita. Jadi untuk sekarang, untuk kalian yang benar-benar muak dan untuk kalian yang benar-benar sangat pesimis dan sangat tidak percaya terhadap pemerintahan saat ini, saya sarankan sih untuk tetap belajar, tetap melihat dan memperhatikan, dan hindari cara-cara mereka, karena cara-cara mereka itu yang sekarang mungkin disebutnya adalah generasi reformasi, karena mereka yang sangat bangga dan sangat selalu membanggakan dirinya yang telah menjatuhkan Orde Baru dengan alasan karena korupsi, dan nepotisme. Padahal mereka yang pada saat ini yang sedang menjabat adalah generasi-generasi itu, dan mereka jauh lebih tidak baik dari generasi Orde Baru. Korupsi dan nepotisme mereka sangat liar dan terang-terangan. Dan itulah alasan mengapa sebaiknya kita berkaca diri, mempelajari, memperbaiki diri agar di kemudian hari kita memataskan diri untuk hal itu, agar kita bisa menyimbangkan moral kita pada saat itu. Ya, jadi sebenarnya pada di bawah bendera revolusi yang telah saya pelajari, dan mungkin ini hasil dari interpretasi saya dan mungkin juga bisa orang beda menginterpretasikan, dan juga tidak 90% apa yang saya baca itu bisa saya tangkap, dan bisa jadi ini menjadi persepsi dan interpretasi dan juga bisa menjadi bahan diskusi dan referensi buat teman-teman. Jadi pada saat aktivitasnya akhirnya Bung Karno kembali ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya. Namun kali ini berbeda, karena ketika pada pertama kali ia ditangkap terjadi kegaduhan dan memang keviralan publik pada saat itu yang mengecam pemerintah kolonial Belanda yang dianggap membungkam suara-suara dari masyarakat Indonesia, dan akhirnya mereka melakukan evaluasi kebijakannya. Kali ini ia tidak menangkap dan dipenjarakan, namun dibuang lalu diasingkan di jauh dari di luar Pulau Jawa, yaitu Bung Karno ia kebagian ditempatkan di Endah, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan juga banyak teman-teman lainnya yang diasingkan seperti Bung Hatta dan Syahrir. Ia dibuang ke Bovendigul sebelum ia pindah ke Banda Neira. Namun ini adalah cerita Bung Karno hari-harinya bagaimana ia menghabiskan waktu di Endeh di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia menghabiskan hari-harinya, ia sangat bersyukur karena sangat berbeda sekali ketika saat di penjara, karena ketika saat di penjara ia tidak bersama dengan keluarganya, ia hanya sendiri, dan di sana ia bekerja
Lantas untuk berpikir saja ia sangat letih dan lesu karena energinya seharian sudah ia pakai untuk bekerja di penjara di Sukamiskin itu. Namun di pembuangan ia jauh lebih merdeka berpikir, lebih banyak merunungkan diri, dan bisa dibilang ini adalah momen agamisnya Bung Karno. Karena di momen ini ia memilih untuk meluangkan waktunya untuk mendalami perihal agama. Jadi sebenarnya walaupun yang banyak orang nggak tahu ya, karena memang banyak sekali orang sangat meremehkan pendidikan dan pengetahuan Bung Karno karena memang ia sama sekali tidak terlihat karena pendidikannya ia masih di dalam negeri, berbeda dengan para pejuang lainnya Hatta, Syahril, Tan Malaka yang merupakan lulusan dari luar negeri. Namun yang banyak orang lainnya tahu, Bung Karno memiliki banyak relasi dan teman. Mungkin Bung Hatta terkenal ketika ia dibuang di Bovendigul, ia membawa 12 peti buku. Ia bawa ke sana dan ia baca. Namun Bung Karno ia tidak memiliki banyak buku, namun ia memiliki banyak teman dan relasi. Ia mengirimi surat nya kepada teman-teman dan relasinya agar mengirimkan beberapa buku untuk pegangan ia baca. Ia meminta dan alhasil ia sangat bersyukur karena memang buku-buku itu telah sampai dan ia pegang, dan ia juga terus mensurati teman-temannya seperti Tuan Hasan dan Tuan Kiai Haji Mansur, dan bahkan Muhammad Natsir pada saat itu masih pemuda. Ia memiliki hubungan baik dengan Bung Karno, ia kerap kali meminjamkan bukunya, dan disitulah momen Bung Karno mempelajari tentang agama Islam. Itu sekitar pada tahun 1930 awal, dan pada saat itu 2 tahun Bung Karno mempelajari buku-buku itu, memakan habis membolak-balik dari segala macam buku yang ia peroleh karena memang ia tidak ada aktivitas lain. Dia hanya mungkin beres-beres di kebun dan ya beberapa kali berbincang santai dengan sanak dan keluarganya, dan lebih banyak waktu luang untuk berpikir. Dan lantas itulah setelah 2 tahun yang mempelajari, barulah ia menulis pandangannya tentang Islam di media Panji Islam. Disitulah Bung Karno melihat dan Bung Karno membuat kesimpulan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang memang bagi pemeluk Islam dan bagi semua pemuka-pemukanya harus memiliki evaluasi, karena Bung Karno melihat ada hal yang memang apa sebabnya. Bung Karno selalu memikirkan apa sebabnya kemunduran dari Islam. Jadi bagaimana paham-paham itu Islam, apakah sebenarnya paham-paham Islam itu memang perlu dikoreksi, dan apakah kita sudah benar-benar menjalankan paham Islam itu sendiri. Jadi Bung Karno sangat anti kekolotan, anti pemikiran tradisional. Ia mengarahnya kepada arah kemodernitas Islam. Jadi banyak sekali ya sebenarnya perdebatan-perdebatan yang mungkin sampai saat ini kita lihat dan kita perhatikan, dan itu merupakan adalah kendala perubahan di masa yang lalu. Akhirnya saya berpikir apakah mungkin kita hanya terjebak di dalam perputaran pemikiran yang itu saja, dan memang sangat kelam sekali ya ketika memang perdebatan-perdebatan itu merupakan kendala dari perubahan masa lalu, namun pada masa kini tetap kita melakukan perdebatan seperti perdebatan-perdebatan tentang Islam yang soal ijtihad, kemudian soal bid'ah, kemudian soal banyak hadis-hadis doif dan palsu. Itu adalah merupakan sebab-sebab kemundurannya Islam menurut Bung Karno. Maka sebenarnya ia sangat setuju dan sangat terbuka pemikiran jika Islam memang harus kembali kepada Quran dan hadis, karena menurutnya perdebatan-perdebatan itu yang memang tidak membawa pada perubahan Islam itu sendiri, karena bisa disebut itu adalah sangat pemikiran yang sangat kolot, kemudian ya perdebatan-perdebatan tentang soal itulah. Maka dari itu sebenarnya Bung Karno pernah
uh, melakukan protes terhadap pengurus besar Muhammadiyah ketika pada saat itu adalah konteksnya pada saat rapat umum Muhammadiyah melakukan menutup tabir atau pembatas pandangan wajah dan laki-laki, dan itu memang sangat ditentang oleh Soekarno, karena yang Soekarno pahami bahwa sebenarnya Islam tidak melarang. Islam tidak melarang, namun Islam memang menganjurkan ketika berpandangan terhadap lawan jenis itu menundukkan mata. Namun bukan berarti itu juga dilarang, karena sebenarnya pembatas tabir itu adalah simbol dari pelarangan, dan juga menurutnya merupakan simbol dari perbudakan wanita. Menurutnya ya begitu, karena tidak perlu di rapat umum kita tutup tabir ataupun pembatas muka antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah Bung Karno melihatnya bahwasannya itu juga tidak dilarang oleh Islam, mengapa harus diatur gitu kan. Jadi hal-hal yang demikian itu mungkin hal-hal yang lain juga banyak sekali ya, perdebatan-perdebatan tentang istihad ataupun fatwa orang Islam. Dan juga ini adalah apalagi pandangannya Bung Karno terhadap sekularisme. Ia memang sebenarnya dalam posisi netral. Ia tidak menghujat Kemal dan kawan-kawan terhadap sekularisme dalam Islam, namun ia juga tidak dalam barisan yang mengkafirkan, mengutuk, dan memfitnah hal-hal yang buruk terkait apa yang dilakukan oleh Kemal CS, yaitu melakukan sekularisme. Namun di situ Bung Karno menjelaskan apa sebab-sebab Turki menjadi sekuler. Jadi memang sebenarnya sekularisme di Turki adalah bukan hanya soal pemikiran yang modern, bukan soal pemikiran yang mengikuti ala barat, yang memang pada saat itu adalah sistem negara-negara di Eropa, negara-negara di barat adalah memisahkan diri dari agama. Jadi pada saat itu Kemal Atatürk memang membawa paham dari barat, yang dia ingin memodernisasi kan Turki, yang memang pada saat itu Turki terkenal sebagai negara teokrasi atau negara agama Islam, dan bahkan bisa menjadi sentral Islam di dunia yang terakhir pada saat itu. Dan juga banyak juga yang menghujat, yang mengkritik Kemal CS pada saat itu. Namun sebenarnya mengapa sekularisme di Turki itu didukung oleh masyarakat Turki itu sendiri? Jika ya memang masyarakat Turki itu memiliki roh Islam atau memiliki jiwa yang Islam, mungkin akan terjadi semacam pergolakan ya, atau akan bentrokan yang besar gitu terhadap modernisasi Turki itu atau sekularisme itu. Jadi memang sebenarnya Kemal CS pun bukan hanya membawa pemikiran, namun membawa kenyataan yang real yang dialami oleh masyarakat Turki pada masa itu. Ya, jadi saya hanya sebenarnya menjelaskan apa sebab-sebab Turki sekularisme yang dipelajari oleh Bung Karno, dan ia kemukakan pandangannya oleh di media Panji Islam. Itu salah sebabnya adalah satu, memang sebenarnya Kemal CS itu bukan hanya membawa pemikiran tetapi membawa kenyataan. Kemudian yang kedua, memang telah terjadi dualisme. Jadi memang telah terjadi dualisme yang terjadi kebatinan antara masyarakat Turki dan pemerintahan pada saat itu. Contoh ketika memang Turki menjadi sebuah negara Islam, ya memang harus benar-benar menjalankan syariat Islam, seperti ketika memang syariat Islam sudah sangat jelas ketika para pencuri itu dipotong tangannya, namun ada aturan baru ataupun fatwa dari seorang sultan yang memang para pencuri itu ya hanya dipenjara dan ataupun didenda. Kemudian terkait tentang haramnya riba dan bank gitu. Dan memang pada saat itu perdagangan modern jelas tidak bisa lepas dari perbankan dan nilai tukar uang gitu kan, karena memang ya disitulah menjadi
alasan yang kuat juga kebatinan dari masyarakat Turki yang memang kalau misalkan benar-benar negara Islam, kenapa emang harus menjalankan dan membiarkan urusan dunia itu tercampur. Maka ada yang bilang berpendapat bahwa sebenarnya ya apa boleh buat ketika memang negara kita berlabel negara Islam, namun pada kenyataannya, namun pada keadaannya kita justru menghina dari Islam itu sendiri. Jadi memang ada beberapa tokoh pun dan kebatinan masyarakat Turki pada saat itu yang memang setuju untuk melakukan memisahkan antara agama dan negara. Itulah yang selain dualisme itu terus juga terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi di situ jelaskan sebenarnya bahwasanya banyak ya masyarakat Turki ini dan para pemuka ataupun para penghulu agamanya yang selalu mempropagandakan atau menceramahkan bagaimana anti keduniawian, anti kekayaan, anti rezeki. Jadi lebih memilih untuk masyarakat Turki itu lebih pada beribadah dan sebagainya. Sehingga timbullah kesalahpahaman yang menjadi masyarakat Turki itu menjadi alasan ia bermalas-malasan untuk mencari rezeki, seperti malas bekerja ataupun malas berdagang. Kemudian juga pada saat keadaan ajaran Islam ketika memang mengutamakan tangan di atas gitu kan. Namun di sana juga lebih banyak orang yang berminta-minta gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang demikian yang menjadi alasan, dan juga banyak sekali fatwa-fatwa yang mengharamkan ilmu kedokteran modern. Jadi ia lebih percaya kepada doa-doa dan sebuah tahayul yang memang justru itu menjadi wabah pada saat itu yang tidak bisa dikendalikan dan mitigasikan. Sebenarnya kalau misalkan saya melihat tulisan-tulisan itu sebenarnya banyak juga ya keadaan-keadaan yang nyata di Indonesia gitu kan. Seperti kita pemahaman anti duniawi, anti mencari rezeki yang banyak gitu kan, ataupun memang kita berusaha untuk mencari uang sebaik-baiknya untuk menjadi kaya gitu. Dan kemudian juga banyak sekali pengemis-pengemis yang memang mengatasnamakan agama Islam seperti minta sodako, infak dan lain sebagainya. Saya rasa sebenarnya permasalahan-permasalahan itu yang memang tadi saya sudah bilang bahwa saya merupakan hal itu merupakan kendala perubahan di masa yang lalu. Tapi sekarang di keadaan sekarang juga masih banyak. Itulah alasan mengapa kita tidak pernah berubah. Karena memang sekali lagi ya itu yang saya katakan bahwasanya perlu sekali dan penting sekali kita membaca bagaimana persoalan-persoalan masa lalu agar kita bisa tidak ragu dan tidak tidak ragu-ragu untuk melakukan perubahan dan penegasan terhadap perubahan itu sendiri. Jadi karena alasan-alasan itulah yang memang diceritakan bagaimana Turki itu bisa melakukan sekularisme. Jadi bahkan Kemal itu sendiri pun menegaskan bahwasanya sebenarnya ia tidak menghina agama Islam. Ia justru memerdekakan Islam, ia dan juga memerdekakan negara. Jadi Islam bisa merdeka dan subur gitu kan, dan negara pun bisa bergerak sendiri. Jadi masing-masing gitu kan. Karena juga ada beberapa pendapat bahwa sebenarnya ketika agama dibawa ke dalam urusan politik, justru itu akan hanya dijadikan alat. Ya memang sebenarnya realita itu kita juga merasakan ya bahwa sebenarnya orang mempolitisasi agama. Dan bagaimana juga sebenarnya pendapat dari Gus Dur pun ya sebenarnya agama Islam ataupun syariat Islam itu hanya bisa dijalankan terhadap secara utuh gitu, tidak bisa secara setengah-setengah gitu ya. Jadi memang itulah yang terjadi mengapa masyarakat Turki akhirnya semua sepakat untuk memisahkan diri dari agama. Dan juga terlepas dari alasan-alasan itu, bagaimana soal-soal itu juga sebenarnya dari Turki sendiri pun ada alasan historisnya. Karena Turki sendiri merupakan bukan lahir dari Islam, tapi hanya ada peradaban di zaman dulu seperti peradaban Kristen ya, kemudian peradaban Katolik Ortodoks yaitu kerajaan Bizantium itu,
Dan memang sebenarnya ketika Islam masuk, kerajaan Utsmani menaklukkan itu, jadi memang ada semacam adopsi subkultur yang memang diadopsi oleh pemerintah pada saat itu, seperti susunan-susunan militer, susunan kehakiman, dan cara-cara pemerintahan. Namun ada yang lebih menariknya adalah ketika pada saat itu kerajaan Utsmaniyah memimpin di Turki dan membawa kejayaannya, membawa kepada peradaban emas. Namun apa yang terjadi, titik mula dari kemundurannya itu adalah ketika para jenderal kemudian para sultan menutup pedangnya gitu. Jadi ketika pada saat itu masa kejayaannya itu dia melakukan terus ekspansi, melakukan penaklukan yang dimana hidupnya sebuah kerajaan itu ditentukan oleh sultan dan para jenderal-jenderal untuk melakukan inovasi militer, kemudian melakukan bagaimana untuk menghidupi negaranya dan sebagainya. Namun ada di masa pada saat itu berhenti untuk melakukan ekspansi. Jadi ketika pada saat itulah bukan lagi para militer yang memimpin dari sebuah kerajaan itu, tapi kepada amnatar dan para ulama. Jadi bukan senjatanya, bukan lagi meriam, bukan lagi pedang, bukan lagi bedil, namun senjatanya itu adalah ulama-ulama yang menggunakan fikih. Jadi pada saat itulah mulai dari itu para jenderal dan sultan mulai hilang ke sifat asli dari Turkinya, karena memang lebih dibolehkan untuk beristri, bergaul dengan salir-salirnya, sehingga hal-hal yang sedemikian itulah yang memang menyebabkan lemahnya kerajaan Turki. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ya lagi-lagi apakah memang karena kita ataupun karena para pemuka-pemuka agama ataupun karena fikih yang sedemikian itu yang menyebabkan benturan-benturan antara urusan agama dan urusan dunia, yang memang benturan-benturan itu tidak bisa kita lepaskan dari realita, dan sehingga pada akhirnya jalan yang terbaik adalah berjalan dengan masing-masing.